apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pada hari Minggu ini adik-adik ditemenin ibadahnya sama ada Abang Markus Malau Dan Kak Agnes Tarihoran. Nah, sebelum kita masuk ke ibadahnya, adik-adik kita memasuki saat teduh dulu ya yang dipimpin sama Inang Sintua. Silakan Inang. Marilah adik-adik semuanya kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati untuk memulai ibadah minggu kita pada hari ini. Kita berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk bangkit berdiri yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagunya apa Bang? Allah itu baik. Yeay. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Bang? Lagu kedua kita. Lalu kedua kita saling sayang satu sama lain. Yeah. Saling sayang satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, lakukan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, lakukan, Tuhan minta buktinya. Saling sayang satu sama lain, Itulah maunya Tuhan. rendah hati serta ramah tamah, Itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, lakukan, Tuhan minta bukti. Tunjukkan, lakukan, Tuhan minta buktinya. Nah, lagu ketiga kita mau nyanyi lagu dari buku ND nomor 754, Goklas Niroha Doau. Ayo Goklas. adik-adik yang di rumah ikut nyanyi bareng-bareng ya. Ayo adik-adik. Niroha
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang keenam. Hukum Taurat keenam, Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Kini marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, Ya Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. untuk melakukan yang sesuai sesuai dengan dengan hukum-Mu. hukum-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita sekarang nyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yuk adik-adik, bangkit berdiri adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami, Dan ampunilah kami, seperti kami juga Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Yuk adik-adik duduk lagi ya. Kita akan membaca epistel yang terambil dari ayat bulanan kita di bulan Maret 2022 ini, yakni yang tertulis di dalam Mazmur 50. Mazmur pasal yang ke-50, ayatnya ayat yang ke-15. Adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Berserulah kepadaku Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu BSM nomor 153. Apa Kak Nais? Sungguh senang bersama Yesus. Kita sambil bangkit berdiri ya adik-adik.
adik-adikku sekalian yang di rumah, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, kita mau bacain waktu sekolah minggu nih. Ayo abang, Ya, coba Kak Nes. kasih tahu nih adik-adik yang ada di rumah. Ya, yang warta sekolah minggu yang pertama, bagi Amang Inang dan adik-adik yang ingin mengetahui informasi seputar sekolah minggu, dapat join di FB sekolah minggu, yaitu Marnata RL, dan IG-nya yaitu sm.hkbp.marnata.rawalumbu. Yang kedua apa Kak Nes? Mengingatkan kepada adik-adik di rumah untuk tetap ibadah online ya. Ya, yang ketiga, selamat datang untuk adik-adik sekolah minggu yang baru bergabung atau yang belum bergabung agar tetap rajin ibadah sekolah minggunya ya adik-adik. Yang keempat Kak Nes. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan renungan harian setiap hari Senin sampai Sabtu di YouTube channel Sekolah Minggu. Ya, yang kelima, video persembahan pujian akan mulai ditampilkan, dan bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan pujiannya dapat menginformasikan kakak atau abang sekolah minggunya ya adik-adik. Buat adik-adik yang sedang sakit atau sedang dalam masa penyembuhan beserta keluarga, Tuhan memberkati dan tetap semangat ya. Yang ketujuh, selalu terapkan prosedur kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 Maret 2022 sampai 13 Maret 2022, kakak abang sekolah minggu, Amang Inang Sintua, Amang Inang Pendeta mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abigail dari Pertama 2. Saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Selamat mendengarkan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih. Ih, keren banget Ih, ya keren Bang, banget. main pianonya hebat Main loh. pianonya. Nah buat adik-adik yang pengen juga ditayangin, adik-adik bisa informasiin sama kakak abangnya untuk kirim video persembahan pujiannya. Sekarang kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 585, Sobama Jahoba. Sombama Jahoba. Sombama Jahoba debatata, amin haleluya. Si gonggong langit tanah onro diisina, amin haleluya. Beta hitala omar singgang tujolona, amin haleluya. Nasok kal jalana badia do Jahoba, amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Sekali lagi. Sobama Jahoba rebatata, amin haleluya. Si gonggong langit tanah onro diisina, amin haleluya. Beta hitala omar singgang tujolona, amin haleluya. Nasok kajalana badia do Jahoba, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Udah ya? Shalom adik-adik, siapa yang mau dengar cerita tentang firman Tuhan? Tunjuk tangan. Oke, baik, sudah siap ya? Alkitabnya sudah disiapkan? Coba yang belum siapin Alkitab bilang mamanya, "Mama, mana Alkitabnya?" gitu ya. Iya, lain kali siapin sendiri, nggak boleh suruh mama ya. Oke, baik. Sudah ya, Alkitabnya sudah disiapin. Sebelum kita buka Alkitab, kita baca, kita mau berdoa dulu. Yuk kita semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, oke, silakan dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo. Perjanjian apa? Iya, perjanjian baru ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13.
Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Sudah ketemu semua? Oke, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Inang Pendeta baca dari studio sini, adik-adik baca dari rumah masing-masing. Suaranya harus yang kencang supaya kedengeran sampai ke surga ya. Oke ya, kedengeran sama Tuhan ya. Oke, baik. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seorang yang bernama Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak pendeta bawa teman ya, Inang Pendeta bawa teman. Siapa temannya? Oke, siapa yang rindu lihat Tagor? Siapa yang rindu lihat Torang? Siapa yang rindu lihat Opung? Siapa yang rindu lihat Tiur? Ayo. Iya, baik ya. Kita panggil siapa ya? Siapa yo? Tagor, Torang, Opung atau Tiur? Hah? Tiur aja ya, oke? Iya, panggilan kenceng ya. 1, 2, 3. Tiur. Ah, masih kurang kenceng kalau segitu mah. Yang paling kenceng dong. 1, 2, 3. Tiur. Oke, sekarang yang paling kenceng. Oke. 1, 2, 3. Tiur. Oke, bentar ya. Inang Pendeta lihat dulu ya tiurnya ya. Tiur. Shalom semua. Si Tiur udah muncul. Tiur apa kabar? Baik dong Inang Pendeta. Teman-teman apa kabar semua? Baik ya? Iya, sama dong. Aduh, aku udah rindu banget sama teman-teman semua. Iya, kami juga udah rindu ya sama Tiur ya. Iya, hari ini kita mau cerita Tiur sama teman-temannya Tiur tuh, anak-anak sekolah minggu di luar sana ya, di rumahnya masing-masing. Cerita tentang 2 orang bapak. Bapak yang pertama huruf depannya S, belakangnya N. Aku tahu kakak pendeta. Apa Tiur? Bapak siapa? Bapak Samson. Samson. Kayak ini, kayak apa nama band Samson. Bukan Samson tadi tuh yang di Kisah Para Rasul. Siapa ya depannya S belakangnya N? Simon kakak pendeta. Iya betul, Simon. Tahu kan? Iya kakak pendeta, Inang Pendeta. Aduh, maaf ya kalau campur-campur ya Inang ya. Iya nggak apa-apa. Mau panggil kakak pendeta juga boleh, biar Inang Pendetanya awet muda terus. Mau panggil Inang Pendeta juga boleh, karena Inang Pendeta sekarang udah Inang udah punya anak ya. Oke. Nah, itu yang pertama Bapak Simon. Yang kedua, Bapak yang depannya F, belakangnya S. Siapa ya teman-teman? Siapa ya? Depannya F, belakangnya S. Tengah-tengahnya ada LP. Nah, yo siapa? Aku tahu. Polopus. Kok Polopus sih? Bukan Polopus, enak aja. Siapa? Iya.
Filipus, Tiur. Oh iya, Filipus. Iya, betul aku baru ingat. Simon dan Filipus, kakak pendeta. Mereka dua-duanya saling berteman ya? Iya, mereka berdua saling berteman, tapi tadinya mereka nggak berteman. Simon itu adalah seorang penyihir. Wow, keren! Aku juga suka loh lihat itu tuh di TV ada sihir-sihir. Bukan sihir kalau yang di TV, tapi sulap. Nah, ya. Kalau sulap, Tiur, sulap itu pakai trik kecepatan tangan yang tidak ada tiba-tiba jadi ada padahal udah diumpetin gitu sulap. Oh gitu ya kakak pendeta? Iya betul. Terus udah gitu kalau sihir gimana? Kalau sihir itu dia pakai kekuatan iblis untuk melakukan kayak mujizat gitu deh, kayak keajaiban, tapi kekuatannya dari iblis. Wih, ngeri banget sih kakak pendeta, inang pendeta. Aku takut deh kalau ada yang seperti itu. Masa kekuatannya dari iblis? Iya, makanya kekuatannya biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk mencelakai orang lain, untuk menipu orang lain gitu. Terus kalau mereka bisa melakukan itu, namanya si penyihir itu yang terkenal. Seperti Simon, dia bilang, wah aku orang penting, aku orang terkenal, aku itu kuasa Allah yang besar, katanya gitu. Enak aja dia ngaku-ngaku ya inang pendeta ya, kan gak boleh kayak gitu, gak boleh sombong kan. Nah itu dia masalahnya. Si Simon ini seperti itu orangnya. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak lagi yang bernama Filipus. Nah, kalau Bapak Filipus ngapain inang pendeta? Nah, kalau Bapak Filipus ini dia suka memberitakan firman Tuhan. Dia itu seorang penginjil dan bukan hanya memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, tapi Filipus juga melakukan mujizat dan keajaiban-keajaiban. Wah, sama dong sama Bapak Simon yang penyihir itu. Ya, kalau dari luar sih kelihatannya hampir sama ya. Bisa ada keajaiban, bisa ada mujizat, tapi ada bedanya. Bedanya apa itu inang pendeta? Nah, bedanya kalau Bapak Simon kekuatannya dari iblis. Kalau Bapak Filipus kekuatannya dari mana? Dari Tuhan gitu, Tiur. Oh gitu. Terus udah gitu gimana lagi inang pendeta? Nah terus kalau ada orang yang takjub sama kekuatannya si Filipus, ya mujizatnya misalnya ada orang sakit jadi sembuh gitu ya, didoain sama Filipus. Nah Filipus bilang, itu bukan dari diriku, itu semua adalah karunia Tuhan. Karena itu bertobatlah, percayalah kepada Tuhan. Jadi Filipus menuntun banyak orang untuk percaya kepada Tuhan inang pendeta. Oh gitu. Iya, dan salah satunya yang akhirnya bertobat, dibaptis dan akhirnya mau juga memberitakan Injil, ya Bapak Simon itu. Dari seorang penyihir dia menjadi seorang penginjil. Nah gitu ceritanya, Tiur. Oh gitu ya inang pendeta. Iya deh kalau gitu hari ini Tiur belajar tentang Bapak Simon dan Bapak Filipus. Nah teman-teman, kalau kita melakukan segala sesuatu itu hendaknya kekuatannya bukan dari iblis ya teman-teman, tapi dari Tuhan. Makanya kalau nggak kuat nih mau bikin PR, rasanya males, rasanya ngantuk, rasanya kayaknya pikiran pusing aja gitu. Nah sebelum bikin PR, sebelum belajar, kita itu harus berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa mengerjakan tugas-tugasku dan dapat nilai baik di sekolah. Gitu kan ya inang pendeta? Iya betul banget. Tiur sekarang tambah jago nih, udah lama nggak ketemu, tambah hebat ya, tambah pinter ya.
Iya gitu. Kalau kita butuh kekuatan, jangan minta dari iblis, jangan. Yang dari iblis itu contohnya apa? Minta kekuatan untuk dapat nilai bagus, tapi kekuatannya nyontek. Ayo, kalau nyontek dari siapa itu? Dari iblis. Nggak boleh gitu. Kalau anak Tuhan pengen dapat nilai bagus, kekuatannya harus dari Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Setelah berdoa baru belajar, Inang Pendeta. Nah betul Tiur, gitu. Jadi jangan deh kita berurusan sama si iblis ya. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan, dan kalau Tuhan sudah nolong kita, itu saatnya kita buat bersaksi. Jadi yang dapat nilai-nilai bagus, jangan pikir karena aku pinternya dapat nilai bagus, Inang Pendeta. Aku suka gitu tuh, Inang Pendeta. Kalau misalnya aku nilaiku bagus, aku bilang sama mama, sama bapak, itu kan karena aku rajin belajar. Nah, betul sih Tiur, karena kamu rajin belajar. Tapi yang paling penting, kamu harus memberitakan bahwa Tuhanlah yang memberikan itu kepadamu, memberikan kekuatan buat belajar. Karena nggak semua orang bisa rajin belajar. Banyak tuh yang males-malesan belajar, iya kan? Nah, kalau kita bisa rajin belajar, itu karena kekuatan dari Tuhan. Makanya kalau nilai kita baik, kita harus memuliakan Tuhan. Oh gitu ya Inang Pendeta. Iya udah, kalau gitu Tiur udah ngerti. Pokoknya teman-teman ingat ya, kita harus seperti Bapak Filipus, mohon kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita sebagai anak-anak sekolah, sebagai anak sekolah minggu. Dan kalau kita sudah dapat nilai bagus, kita harus bersaksi, bilang sama orang-orang kalau itu adalah kekuatan dari Tuhan. Karena itu kita harus jadi anak Tuhan, rajin belajar, rajin berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Gitu ya Inang Pendeta? Betul, gitu Tiur. Ya udah kalau gitu teman-teman dan Inang Pendeta, aku kayaknya ada PR deh. Aku ngerjain dulu ya. Sebelum ngerjain nanti aku berdoa dulu deh. Aku janji. Kalau gitu sampai jumpa lagi ya teman-teman semua. Oke deh Tiur, kerjain PR-nya yang bagus ya. Pokoknya harus teliti, baca 2-3 kali baru dikerjain. Dan sebelumnya ingat, jangan lupa berdoa. Ya udah kalau gitu teman-teman aku pamit ya. Sampai jumpa, dadah. Dah Tiur, dah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat ya, selalu minta kekuatan dari Tuhan, dan ketika kita sudah mendapatkannya, kita harus bersaksi seperti yang Bapak Filipus lakukan. Betul. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan semua, tutup mata. Inang Pendeta lihat nih dari studio sini nih. Mana tuh anak-anak sekolah minggu HKBP Maranatha Rawalumbu? Oke, iya sudah siap semua sikap doa? Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar cerita sekolah minggu tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mengenai Bapak Simon dan Bapak Filipus. Tuhan, kami tidak mau menjadi Bapak Simon yang kekuatannya berasal dari iblis, tapi kami mau menjadi seperti Bapak Filipus yang kekuatannya berasal dari Tuhan. Dan ketika dia sudah melakukan mujizat atau perbuatan ajaib, maka dia akan mengarahkan orang-orang supaya percaya kepada Tuhan. Kami pun mau seperti itu Tuhan. Ketika kami mau belajar, mau sekolah, mau bermain, kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami bisa belajar dengan rajin, bermain dengan baik, tenang, damai, dan juga menjadi anak-anak yang tumbuh dengan patuh kepada orang tua dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya mendapatkan kekuatan senantiasa daripada Tuhan. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online ini. Berikan kami semua kesehatan, dan juga Tuhan memberkati kami dalam
pelajaran kami di sekolah, dalam sekolah kami, berikan kami kepintaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk mama papa kami yang kami sayangi, berikan kesehatan, panjang umur, dan berkati pekerjaan mereka. Juga untuk kakak abang sekolah minggu yang setia untuk melayani kami setiap minggunya, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan kalau ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan yang berikan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah namamu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang waktunya mengumpulkan persembahan. Silakan kakak abang. Kita mau nyanyi dari lagu mana sih Bang? Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Yeay. Adik-adik ikut nyanyi ya di rumah ya. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Yuk adik-adik, bangkit berdiri adik-adik. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Hai Bang. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baik adik-adik, udah? Bagaimana? Udah? Oke. Baik adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang semuanya kakak pendeta ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Siap, gerak. Iya, yang tegak badannya. Tidak ada lagi yang duduk-duduk di kursi, goyang-goyang kaki, semuanya harus sikap tegap. Ya, sudah? Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kini marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
adik-adik, sampai berjumpa di ibadah lainnya. Tetap jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.